Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyita dari kelas BC 221. Di sini saya akan menjawab 10 soal atau pertanyaan mengenai materi evaluasi pembelajaran. Baik, yang pertama, apa perbedaan pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi? Kita berikan contohnya. Nah, untuk pengukuran, yaitu membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan. Contoh, mengukur panjang meja dengan penggaris dengan cara membandingkan panjang meja dan panjang penggaris. Begitu. Selanjutnya, tes, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat konten dan materi tertentu. Selanjutnya itu contohnya tes pilihan ganda, tes isian, tes esai, tes benar salah, dan sebagian lainnya. Nah, selanjutnya ada penilaian. Penilaian yaitu proses pengumpulan data atau informasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan. Contohnya yaitu penilaian tertulis, proyek kelompok ujian lisan, kehadiran, dan partisipasi. Dan yang terakhir itu evaluasi. Nah, evaluasi yaitu proses pengumpulan, penganalisis, dan menafsirkan data atau informasi guna membuat penilaian suatu objek, kegiatan, atau program. Contohnya seperti tes sumatif di akhir pembelajaran, dan tes formatif pada dilakukan di awal dan sepanjang proses pembelajaran. Nah, selanjutnya nomor 2, jelaskan prinsip-prinsip dasar evaluasi. Nah, yang pertama itu ada tujuan jelas evaluasi. Nah, harus memiliki tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik sebelum dimulai. Selanjutnya ada keobjektifan evaluasi. Nah, ini harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Nah, selanjutnya ada akurasi, yaitu data yang digunakan dalam evaluasi harus akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya relevansi, yaitu evaluasi harus relevan dengan konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya keterbukaan atau transparan. Dalam proses evaluasi harus transparan untuk semua yang terlibat. Dan yang terakhir itu ada ketuntasan, yaitu evaluasi harus menjadi proses yang berkelanjutan, bukan hanya satu kali kegiatan. Nah, nomor 3, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Nah, berikut ada beberapa jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada evaluasi formatif. Nah, evaluasi ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan setelah selesai suatu periode atau penilaian pencapaian akhir siswa. Nah, selanjutnya ada evaluasi diagnostis, yaitu evaluasi ini dilakukan setelah pembelajaran dimulai untuk mengetahui dari kemampuan siswa itu. Terakhir, evaluasi formatif literatif. Nah, evaluasi ini yaitu kombinasi antara
evaluasi formatif dan sumatif yang dilakukan secara berlangsung selama proses pembelajaran. Nah, soal nomor 4. Jelaskan perbedaan evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi sumatif dilakukan setelah selesai suatu periode pembelajaran siswa untuk menilai pencapaian siswa, sedangkan evaluasi diagnostik yaitu dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, soal nomor 5, jelaskan tujuan evaluasi. Nah, tujuannya yaitu untuk mencari tahu kesulitan apa yang dialami orang tersebut atau siswa tersebut dalam pekerjaannya, sehingga dia dapat membuat diagnosis dan menawarkan kemungkinan remedial. Nah, nomor 6, jelaskan sasaran evaluasi. Nah, sasaran evaluasi yaitu pribadi peserta didik secara utuh untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya setelah mengalami pendidikan dan pengajaran selama jangka waktu tertentu, misalnya semester 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya nomor 7, itu jelaskan fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik dan bagi siswa. Nah, fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik adalah untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran atau pengajaran, penilaian pemahaman siswa, dan menentukan kebutuhan pengajaran lebih lanjut. Sedangkan bagi siswa, fungsi evaluasi ini adalah untuk memberikan umpan balik tentang kemajuan mereka, nah juga untuk membantu mereka memperbaiki kelemahan dan mendorong pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya itu nomor 9, soal nomor 9, yaitu jelaskan klasifikasi evaluasi menurut fungsinya. Nah, pertama itu ada evaluasi formatif. Nah, evaluasi ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan pendidik, di mana tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran secara terus-menerus. Kedua itu ada evaluasi sumatif, di mana dilakukan setelah selesai suatu program atau pembelajaran siswa. Tujuannya itu untuk menilai capaian siswa secara keseluruhan atau akhir. Selanjutnya ada evaluasi diagnostik, di mana dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa serta menentukan tingkat pemahaman awal mereka. Nah, adapun tujuannya itu untuk membantu seorang pendidik merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau individu. Selanjutnya ada evaluasi proses, di mana evaluasi ini fokusnya itu pada proses pembelajaran itu sendiri, termasuk metode pengajaran yang digunakan, yaitu untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada evaluasi hasil. Nah, jenis evaluasi ini menilai atau pencapaian siswa dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuannya itu membantu sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Dan yang terakhir itu ada evaluasi belajar, fokusnya pada kualitas pengajaran yang dilakukan seorang pendidik. Nah, selanjutnya nomor 9 yaitu jelaskan prosedur evaluasi pembelajaran dan berikan contohnya. Pertama itu proses evaluasi pembelajaran melibatkan beberapa langkah untuk mengukur efektivitas pembelajaran. Ini meliputi sebagai berikut. Pertama itu ada penetapan tujuan pembelajaran. Nah, mengidentifikasikan yang spesifik dan mengukur untuk pembelajaran yang akan dievaluasi selanjutnya pengembangan instrumen. Nah, evaluasi
di sini membuat alat evaluasi seperti tes kuis, proyek atau rubrik untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada implementasi evaluasi, yaitu melaksanakan proses evaluasi dengan instrumen yang telah dikembangkan, baik itu sebelum, selama, atau setelah pembelajaran. Selanjutnya ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini tentang pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran dengan menggunakan instrumen evaluasi yang telah disiapkan. Selanjutnya ada analisis data, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan untuk menyimpan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Selanjutnya itu interpretasi hasil, yaitu atau menginterpretasikan hasil evaluasi untuk menentukan keberhasilan pembelajaran dan diidentifikasikan di area yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir itu ada tindak lanjut, yaitu di mana mengambil tindakan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan pembelajaran di masa depan. Nah, berikut contoh dari beberapa prosedur evaluasi pembelajaran yang tadi saya jelaskan. Nah, dalam sebuah kelas matematika, tujuan pembelajaran menjadi siswa akan dapat memecahkan masalah persamaan linear dalam dua variabel. Instrumen evaluasi yang dikembangkan mungkin berupa tes tertulis yang berisi berbagai masalah persamaan linear. Setelah tes dilaksanakan, data dikumpulkan dan dianalisis untuk melihat sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian interpretasikan dan ditindaklanjuti mungkin melibatkan penyediaan bimbingan tambahan bagi siswa yang memerlukan pemahaman lebih lanjut tentang materi tersebut. Nah, soal ke-10, jelaskan apa itu tes dan non-tes serta berikan contohnya. Nah, tes yaitu tes yang dilakukan terhadap beberapa murid dalam waktu yang sama dan dalam bentuk tertulis. Sedangkan non-tes itu adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik atau seseorang yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Nah, untuk contohnya sendiri itu contoh tes itu seperti tes pilihan ganda, tes isian, tes esai, tes benar salah, dan sebagian berikutnya. Nah, sedangkan contoh non-tes itu seperti observasi, kuesioner, angket. Mungkin itu saja.